Binsun TV, saluran dakwah Samarinda. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة. Para hadirin hadirat yang semoga dirahmati Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali memudahkan kita untuk bersua, tentunya dalam majelis ilmu agama, ilmu yang dibacakan di dalamnya Al-Quran, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pembahasan kita pada malam hari ini melanjutkan kembali, yaitu tentang fikih safar. Di pertemuan yang telah lalu kita sudah membahas apa itu definisi safar, yaitu secara bahasa adalah menyingkap kejelasan atau wajah atau akhlak seseorang. Ya, sudah kita sebutkan bahwasanya kalau kita ingin melihat akhlak yang sebenarnya dari seseorang adalah, maka diantaranya ajaklah dia bersafar. Para jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, safar itu pasti akan jauh dari teman karena bepergian jauh dari orang tua, dan di jalan kita akan mendapati kesusahan, kelelahan, kecapean. Inilah yang diisyaratkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, as-safaru qit'atun minal adab. Safar itu adalah sebagian dari azab. Azab di sini maksudnya tadi susah, letih. Yamna'u ahadakum ta'amahu wa syarabahu wa naumahu. Banyak orang yang safar terhalang dari makanan yang enak dahulunya, ya. Kemudian minuman, tidur pun enggak nyenyak safarnya orang dahulu. Fa idza qada nahmatahu, dan jika telah selesai tujuannya, urusannya, fal yu'ajjil ila ahlihi, maka segera kembali ke keluarganya. Karena safar itu adalah sebagian dari azab. Adanya tadi kesusahan, keletihan, kelelahan, bahkan dahulu kelaparan, sedikit bawa makanan, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan keringanan untuk orang-orang yang safar atau musafir. Di antara keringanan tersebut, yang pertama adalah mengqashar salat yang 4 rakaat. Yang pertama keringanan yang mereka dapatkan adalah mengqashar salat yang 4 rakaat.
Adapun yang 2, yang 3 tidak bisa diqasar. Yang kedua, jamak antara 2 salat. Jadi keringanannya menjamak. Jamak di sini menggabungkan antara zuhur dan asar. Kalau asar dilakukan di zuhur, maka itu namanya jamak takdim, yang didahulukan. Adapun kalau zuhur dilakukan di asar, itu namanya jamak takhir, diakhirkan zuhurnya. Kemudian maghrib dan isya, maghrib dan isya, nah itu bisa dijamak. Adapun subuh nggak bisa dijamak. Yang keempat, boleh mengusap 2 sepatu selama 3 hari untuk orang safar. Selama 3 hari mengusap khuf namanya ya. Kalau khufnya orang dahulu itu dari kulit, nah, sehingga keras, bisa dipakai untuk berjalan. Makanya para ulama menjelaskan seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, tidak bisa dikiaskan oleh jawrab. Jawrab itu kaos kaki, ya, kecuali kalau kaos kakinya itu bisa dipakai untuk berjalan, ya, maksudnya bisa dipakai sebagai sendal kaosnya itu. Kalau kaos yang kita lihat di zaman sekarang tidak bisa, ya, nggak ada orang pakai kaos berjalan begitu saja di luar, ya, maka yang seperti itu tidak bisa. Kalau bisa dipakai maka baru bisa dikiaskan dengan khuf keras, ya. Nah itu kita akan bahas nanti sedikit. Yang kelima, orang yang safar itu tidak wajib sholat Jumat. Laisa lil musafiri jum'atun. Orang yang safar tidak wajib sholat Jumat. Nah ini 5 keringanan yang didapatkan oleh seorang yang safar atau musafir. Sekarang kita akan bahas satu persatu, ya. Yang pertama adalah qasar. Qasar salat yang 4 rakaat. Qasar itu artinya tadi meringkas, ya. Yang 4 jadi 2. Mengqasar salat di safar itu hukumnya tidak wajib, ya, hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Sehingga kalau ada orang yang safar menyempurnakan sholatnya, maka sah sholatnya, ya, sholatnya sah. Terlebih lagi misalnya kita didorong untuk jadi imam, misalnya kita lagi safar nih di masjid, di tengah perjalanan kita berhenti di masjid, kemudian didorong untuk jadi imam, ya, dan yang di belakang kita orang-orang awam misalnya, ya, yang mereka nggak tahu tentang fikih safar itu, jadi merasa aneh lah kalau melihat orang yang zuhur jadi 2 rakaat. Nah pada saat itu yang wajib bagi dia adalah menyempurnakan, ya, sebagaimana dahulu Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu ketika sholat di Mina, ya, ketika sholat di Mina, padahal Nabi dan para sahabat lainnya itu mengqasar ketika mereka di Mina, tapi tidak dengan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Karena tadi banyaknya orang-orang awam yang datang pergi haji, makanya beliau menyempurnakan sholatnya di sana. Jadi sehingga hukum mengqasar sholat ketika safar itu bukan wajib. Hukumnya adalah sunnah muakkadah.
Kemudian selanjutnya jarak sekarang ya. Ini kemarin kita sudah bahas ya, pekan yang lalu. Jarak safar yang boleh untuk qasar salat. Jarak safar yang boleh untuk qasar salat. Nah, di sini dibagi dua pendapat para ulama tentang hal ini. Yang pertama, jaraknya adalah tergantung urf, kebiasaan. Dan ini kebiasaan orang banyak, bukan satu per orang. Ya, kebiasaan orang banyak. Misalnya orang Samarinda kalau ke Handil misalnya, ya kebanyakan orang Samarinda mengatakan itu safar, maka safar. Walaupun jaraknya belum 80 kilo. Ya, seperti misalnya Jakarta Bogor. Jakarta Bogor itu mereka katakan bukan safar, maka tidak termasuk safar. Ya, tergantung uruf. Kemudian pendapat yang kedua, dilihat dari kilonya, jumlah kilonya. Ya. Dan kemarin kita sudah jelaskan, ada yang mengatakan 70, ya. Ada yang mengatakan 80. 80 bahkan ada yang mengatakan 83. Nah, banyak pendapat ulama yang mengatakan 80, maksimalnya 80. Ya. Dan ini di zaman sekarang ini yang mudah ya untuk kita pakai. Kalau uruf di zaman sekarang kita nggak mungkin kita tanya satu persatu orang-orang apakah ke sana itu safar atau tidak. Ya. Maka yang mudah bagi kita adalah jarak. Ya, jarak. Walaupun jarak misalnya 80 ya, jarak tempuhnya cuman setengah jam misalnya, cepat. Itu tidak mengapa. Tidak dilihat dari jarak tempuh, waktu tempuhnya. Ya, tapi dilihat dari jarak ininya, jarak kilonya. Ya. Nah, di sini dijelaskan ya, bahwasanya jika seorang itu bersafar dengan jarak lebih dari 80, maka jangan ragu, pasti itu safar. Ya, pasti itu sudah dikatakan safar. Kalau lebih dari 80 ke atas. Kemudian jika seseorang bepergian jauh kurang dari 80, ya. Tapi menurut kebiasaan orang itu safar, maka pastikan itu adalah safar. Ya, itu adalah safar. Adapun jika kita ragu dalam ukuran jarak qasar, jarak safar ini kita safar atau tidak ya, ragu dia, maka pada saat itu tidak boleh qasar. Kalau ragu, ya. Misalnya amir safarnya pun ragu, nggak tahu ini jarak qasar atau tidak ya, gimana ini, ya. Maka kalau dalam keraguan, maka dia harus tetap menyempurnakan sholatnya, tidak qasar. Nah, kemudian di pertemuan yang telah lalu kita sudah jelaskan juga ya, bahwasanya selama seorang itu berstatus musafir, ya, entah itu musafirnya untuk taat maupun bermaksiat, ya, tetap mendapatkan keringanan qasar. Ya, tetap mendapatkan keringanan qasar. Misalnya mau ke sini ke Balikpapan misalnya, dari sini ke Balikpapan untuk merampok, maksiat, ya, tetap dapat keringanan walaupun dia nggak sholat ya. Nah, keringanan untuk mendapatkan yang kita jelaskan tadi di atas. Kemudian dari mana kita mulai mengqasar sholat ketika safar? Ketika kita benar-benar berniat safar. Kapan kita mulai mengqasar sholat? Setelah meninggalkan kota, ya.
Misalnya Samarinda kotanya sampai mana? Ya. Di luar itulah kita boleh mengqashar, mulai mengqashar. Ya. Katakanlah misalnya ini ya, seberang Samarinda seberang itu nggak termasuk misalnya, nggak termasuk kota. Ya, maka boleh langsung mengqashar di situ boleh. Kalau ketemu waktu sholat. Nah, jadi meninggalkan kota. Begitu juga nanti sampai kapan waktu kita mengqashar? Ya, setelah masuk kota baru kita boleh berhenti mengqashar. Ya. Adapun sebelum masuk kota maka masih boleh qashar. Walaupun sudah terlihat kotanya. Walaupun kotanya sudah terlihat, maka boleh qashar. Nah, sebelum masuk. Selanjutnya adalah sholat sunnah bagi musafir. Sholat sunnah bagi musafir, semua sholat sunnah itu disunahkan. Dibolehkan untuk mereka kerjakan bagi orang yang musafir, kecuali sholat sunnah rawatib, ya, qobliyah ba'diyah, kecuali qobliyah subuh, ya. Dan Syekh bin Baz rahimahullah taala, beliau berfatwa, memfatwakan seperti sekarang kalau kita misalnya ke umroh ya atau haji, itu gimana? Kalau kata beliau, kalau imam kita itu imam mukim dan kita mengikutinya, maka boleh untuk sholat rawatib. Ya, tapi kalau imam kita safar juga, maka itu baru tidak disunahkan untuk rawatib. Nah, kecuali tadi qobliyah subuh. Adapun sunnah yang lain, duha, tahajud misalnya, ya, tidak mengapa mereka melakukannya. Sebagaimana Nabi SAW dulu sholat duha itu di atas kendaraan, ya, sholat duha itu di atas kendaraan. Makanya sholat sunnah yang di atas kendaraan itu hanya boleh untuk orang musafir saja, jemaah. Ya. Adapun di sini misalnya kita di sini sambil dibonceng sholat sunnah misalnya, pakai motor atau dalam mobil, kita pergi kemana, misalnya ke sini, masih di sini, tidak boleh itu. Ya, yang boleh hanya untuk orang musafir, sholat sunnah di atas kendaraan. Nah, dan mereka kalau sholat sunnah di atas kendaraan tidak wajib menghadap kiblat. Ya, tidak wajib menghadap kiblat. Sholat sunnah ya. Selanjutnya tentang musafir sholat di belakang imam mukim. Ini ada 3 keadaan, jemaah. Yang pertama, musafir menjumpai sholat imam 3 atau 4 rakaat. Maka tentu ini harus menyempurnakan jumlah rakaat sholat. Misalnya sholat zuhur, dia sholat di masjid mukim, imamnya mukim, maka dia wajib menyempurnakan sholatnya. Yang kedua, imam menjumpai musafir menjumpai sholat imam 1 atau 2 rakaat, 1 atau 2 rakaat. Katakanlah 1 rakaat. Dia hanya misalnya ya, kan kita dianggap mendapat 1 rakaat itu kalau dapat rukunya imam. Ya, kalau dapat rukunya imam. Katakanlah kita musafir nih, imamnya mukim. Ya, kita masuk masjid ketika imam sudah ruku dan kita ikut ruku. Berarti dapat tuh 1 rakaat. Maka ini juga para ulama mengatakan wajib untuk menyempurnakan musafir. Ya, sempurnakan seperti sholatnya imam 4 misalnya 4, nggak boleh qashar. Yang ketiga ini ya mas, sekarang mungkin ini sering kita nggak ini tahu ya. Yang ketiga ini,
yaitu mendapati sholat imam mukim kurang dari 1 rakaat. Misalnya kita datang sudah i'tidal imam, rakaat terakhir, berarti kita nggak dapat rukunya imam. Atau ketika sujud imam, kita datang maka kita ikuti imam, takbiratul ihram kemudian sujud. Ya. Nah sekarang ketika seperti ini maka boleh dia qasar. Ya. Yang ia lakukan adalah qasar salat. Karena tadi tidak dapat 1 rakaat. Nah. Jadi dia tidak menyempurnakan meskipun dia mengikuti sujudnya imam. Ya. Dalil yang mengatakan innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Maksudnya di sini para ulama menjelaskan diikuti kalau kita dapat 1 rakaat bersama imam. Maksudnya mengikuti jumlah rakaat dia. Kayak kalau kita sedang musafir ini. Ya. Ingat ini kalau kita sedang musafir ya. Jangan salah paham nanti. Sholatnya di sini nggak safar, qasar dia. Ya. Nah. Kemudian selanjutnya makmum mukim. Sholat di belakang imam musafir. Ini boleh. Makmum mukim sholat di belakang imam musafir. Kalau di zaman sekarang ya kita ngasih taunya sebelum sholat ya. Kalau dahulu Nabi itu ngasih taunya setelah sholat. Maksudnya Nabi salam, terus Nabi mengatakan lanjutkan sholat kalian, inna qaumun safarun, kami adalah kelompok yang sedang safar. Nah itu. Kalau zaman sekarang kita ngasih taunya sebelum sholat. Ya, saya safar ya, nanti kalian ini lanjutkan, saya salam. Nah misalnya, nah, itu boleh nggak mengapa. Nah itu tentang qasar jemaah. Sekarang jamak sholat. Ketahuilah bahwasanya jamak sholat itu lebih luas daripada qasar jemaah. Ya. Kita hanya boleh mengqasar kalau kita sedang safar. Ya. Kalau sedang masih mukim ya, itu nggak boleh qasar. Walaupun dalam keadaan sakit berat, ya nggak boleh qasar. Qasar itu hanya bolehnya ketika safar. Nah, ada yang terlewat tadi ya. Misalnya kita pergi ke, katakanlah ke Balikpapan misalnya, kan ini udah 80 lebih mungkin ya kilonya, atau katakan jauh-jauh lah ke Jawa misalnya, ke Jakarta, dari sini ke Jakarta, kita ke sana misalnya disuruh bos untuk 6 hari di sana ya, kita karyawan disuruh ke sana tugas 6 hari ya, berarti itu sudah tentu waktunya itu 6 hari. Nah, kalau waktunya sudah tentu jemaah, ya sejak awal datang ke sana itu sudah habis waktu qasar. Ya, kalau waktunya sudah tertentu kapan dia pulang. Nah, kalau waktunya tidak tentu, ya pokoknya kapan selesainya, nah gitu. Misalnya bosnya bilang gitu. Nah itu belum tentu itu waktunya kapan, mau 5 hari kah atau berapa hari ya, maka batas waktu qasarnya ketika sampai di sana 4 hari ya, batas waktu qasarnya 4 hari. Nah begitu juga dengan misalnya orang yang merantau, di sini punya rumah,
di rumah orang tuanya juga punya rumah, itu rumah orang tuanya. Ya, di sini punya rumah, di sana ada rumah. Itu nggak ada batas. Maksudnya langsung menyempurnakan. Ya, punya 2 rumah. Di Samarinda ada rumahnya, Balikpapan ada rumahnya misalnya. Nah, ketika sudah sampai sana sudah sempurna. Ya, mau batas waktunya tidak tentu, apalagi tertentu. Nah, kapan dia boleh qasar? Di pertengahan jalan. Maksudnya di tengah dia safar sair itu, safar sair di perjalanan dia baru boleh mengqasar salatnya. Nah, dan sudah kita jelaskan jemaah bahwasanya orang yang safar itu tetap wajib sholat berjamaah. Ya, bukan keringanan meninggalkan sholat berjamaah ketika safar. Adapun misalnya masjid masih jauh misalnya, sholatlah di tempat, berhenti sholat, entah itu di pinggir jalan. Ya, kalau sekarang kan ada teman safar yang pakai mobil misalnya sama teman-temannya atau anak istrinya, ya, keluarganya, maka sholat berjamaah di pinggir jalan tuh, atau cari tempat sholat berjamaah. Ya, nggak harus cari masjid dulu. Ayo kita mana masjidnya? Nggak. Kalau di zaman sekarang kan enak, kan ada di tol itu kan banyak sudah ada masjid. Nah, selanjutnya jamak sholat. Sebab-sebab jamak yang pertama adalah safar. Jadi jamak tadi lebih luas ya. Jadi jamak itu boleh ketika safar, boleh juga ketika mukim. Jamak sholat. Dan jamak ketika safar itu jamaah itu kalau butuh. Ya. Kalau benar-benar butuh. Mau tidak mau harus kita jamak ini. Nah, misalnya ya. Kalau benar-benar butuh ya. Kalau di zaman sekarang mungkin itu yang kita cari ya kan, jamak. Safar sebentar aja, situ aja ya, habis sholat bersama orang mukim langsung jamak ya. Nah, Allah alam, begitu juga mungkin tidak mengapa ya, tapi kebanyakan para ulama mengatakan itu kalau butuh sangat ya. Misalnya ada urusan banget ya, ada urusan yang mau tidak mau harus dia kerjakan, nantinya dia nggak akan tersibukkan dengan sholat ya, maka pada saat itu dia menjamak. Nah, kemudian jamak ketika sakit ya, menjamak ketika sakit. Nah, ini keringanan ya, Masya Allah. Sekarang banyak orang yang sakit meninggalkan sholat ya, banyak orang yang sakit meninggalkan sholat, padahal mereka diberi sakit itu agar ingat Allah. Berapa banyak orang yang hijrah ya setelah sakitnya. Kita diberi sakit itu terkadang untuk ingat Allah jemaah. Nah, karena hati kita lemah itu kalau kita sedang sakit, makanya apapun tawaran pengobatan kita terima, yang penting sembuh ya, karena hatinya lemah. Diajak ke dukun, didatangi dukun pun oke-oke aja. Makanya hati-hati ketika sakit itu. Makanya di sudah datangnya misionaris ya kan, diberi satu kotak kardus, satu kardus mie kan, bisa terjual itu ya, karena sangat butuh misalnya. Jadi ketika sakit maka boleh untuk menjamak sholatnya. Kalau dia mukim nggak boleh qasar ya, sempurna ya, 4-4. Nah, kemudian jamak ketika hujan.
Hujan yang boleh, ya, hujan yang membolehkan kita untuk jamak sholat adalah hujan yang membuat baju kita basah. Ya, baju kita basah. Dulu kami di pondok itu sangat senang itu kalau hujan. Ya, apalagi zuhur kan jauh itu waktunya. Zuhur asar sampai ada ustadz yang marah. Ya, hujan paling sebentar hujan katanya. Jamak. Ya, kadang sama imam kedip-kedipan gitu. jamak dong dalam hati ya kan. Nah, jadi ketika hujan misalnya boleh ya untuk jamak. Misalnya hujan deras di sini misalnya zuhur ya, ketika dia sholat zuhur hujan deras. Kemudian setelah sholat masih hujan. Ya, maka silahkan jamak asar ya atau maghrib isya. Nah, itu kalau di masjid. Kalau di rumah nggak boleh ya, enak sekali di rumah ya. Kemudian ketika angin kencang, ya, angin kencang. Nah kemarin kan angin kencang tuh, ya, itu pasti banyak yang nggak hafal doanya kan. Yang ada hanya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bahkan ada yang azan, angin kencang tuh. Nah, jadi banyak doa-doa jemaah ya, doa-doa yang nggak kita hafal ya, padahal manfaatnya luar biasa. Contohnya apa? Misalnya doa ketika ada petir, ya, itu kalau dibaca nggak akan terkena petir. Ya. Kemudian doa ketika angin kencang tuh, ya, itu kalau dibaca nggak akan dimudaratkan dengan angin kencang itu. Nah, itulah fungsinya doa jemaah. Apalagi zikir pagi petang. Ya, selalu itu kita ingatkan, jangan sampai lupa zikir pagi petang tuh. Bagaimanapun keadaan kita jemaah. Zikir pagi dan petang. Katakanlah itu dalam tanda kutip jimatnya para salafi. Ya. Zikir pagi petang tuh. Karena para ulama seperti Syekhul Islam atau Imam Ibnu Qayyim mengatakan, ya, kalau kita masuk pagi dalam keadaan tidak membaca zikir pagi, ya, itu seperti kita masuk dalam peperangan tidak bawa pedang. Ya, kalah kita, dikalahi oleh syaitan. Begitu juga dengan sorenya. Ya, pokoknya jangan lupa, ya, zikir pagi petang. Kalau belum hafal HP, ya, apa gunanya HP? Nah. Kemudian di sini ya ada juga yang membolehkan jamak ketika dalam kondisi jalan berlumpur. Ya, jalan itu berlumpur. Misalnya lumpur lapindo misalnya kan, dibanjiri dengan lumpur sehingga sulit untuk ke masjid orang-orang misalnya, maka orang yang di masjid boleh dia jamak. Kalau orang di rumah tetap tadi nggak boleh di rumah. Kapan boleh menjamak di rumah? Yaitu ketika sakit, ya. Tapi sakit yang sekiranya dia berat untuk sholat selanjutnya itu, ya, tidak sakit demam dikit jamak, enggak, ya. Nah, silakan di ini kita sendiri tahu ya, kalian kita masing-masing. Sakit gigi dikit misalnya jamak, ya, enggak ya. Kemudian ketika safar itu jemaah, ini sudah kita bahas ya.
Perbanyak doa itu jemaah. Jangan malu untuk angkat tangan ya. Di pesawat misalnya, apalagi kita pergi ke umrah itu kan 9 jam itu salah ya. Di pesawat tuh. Jangan malu untuk angkat tangan, baca doa. Kemudian juga misalnya kita lagi di bis ya, itu juga nggak boleh malu untuk angkat tangan berdoa kepada Allah SWT ya. Itu doa musafir itu mustajab. Kenapa dikatakan mustajab? Kan dahulu ada yang dicetak oleh Nabi SAW. Wa dzakara rajula yutilu safar. Nabi SAW menyebutkan ada seorang yang safar jauh ya, bepergian jauh. Ash'asa aghbara. Dia karena saking jauhnya lusuh ininya, pakaiannya lusuh, rambutnya berdebu ya, pokoknya acak-acakan. Orang seperti ini pasti sangat butuh Allah ya. Orang seperti ini sangat butuh Allah, makanya dia mengatakan ya muddu yadaihi ila sama ya. Jadi syarat kemungkinan besar terkabulnya doa di sini banyak di laki-laki ini ya. Pertama safar, yang kedua angkat tangan ya, yang kedua angkat tangan, yang ketiga dia bertawassul dengan ya Rabb ya Rabb ya, ya Rabb ya Rabb. Makanya dalam Al-Quran itu banyak doa yang diawali dengan ya Rabb dalam Al-Quran itu ya. Kenapa? Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah dalam tafsirnya ya, kata Rabb itu terkandung tiga sifat Allah dalam Rabb itu ya. Yang pertama adalah Maha menciptakan, Maha menguasai, Maha mengatur. Kalau kita mengatakan ya Rabb, jadi seolah kita mengatakan wahai Rabbku yang Maha menguasai, Maha mengatur, Maha menciptakan. Berarti bertawassul dengan sifat-sifat Allah di sini. Terlebih dia mengatakan laki-laki ini 3 kali lagi. Doa itu diulang-ulang. Inilah yang dimaksud dengan ilhah jemaah dalam berdoa itu. Ilhah itu benar-benar menunjukkan ya rasa butuh, saking butuhnya dia ulang-ulang doanya ya, 3 kali 4 kali. Nah, ini masya Allah ini ya, syarat dia diterima doanya itu, makbul doanya itu ada di sini. Tapi karena tadi haram ya, wa mat'amu haram wa malbasu haram wa ghudhiya bil haram fa ana yustajabu lahu. Ya, bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan kalau tadi haram, makanannya haram, minumannya haram ya, diberi pakaian dari yang haram, diberi makan dari yang haram. Nah, makanya ini jemaah ya, kita sebagai seorang laki-laki yang mencari nafkah untuk istri kita, lihat ya harta apa yang kita kasih ke istri anak kita. Nah, bisa jadi kalau syubhat misalnya, banyak harta syubhat ya, itu nanti yang menghalangi doa kita dikabulkan. Katakanlah sekarang misalnya ada banyak pegawai bank itu doanya banyak dikabulkan, bisa beli ini, bisa beli itu. Ingat itu istidraj ya, itu pasti istidraj. Nah, makanan mereka dari yang haram. Nah, jadi perhatikan jemaah. Terlebih guru ya, terlebih kita sebagai seorang guru itu sudah dijelaskan kan, termasuk wailul lil mutaffifin, kata Syekh Al-Utsaimin dalam tafsirnya itu. Misalnya masuk jam 7 atau jam 8, kita datangnya jam setengah 9, gaji kita setengah jam itu haram ya. Sama juga pegawai negeri misalnya atau karyawan ya, bosnya mengatakan datangnya harus jam 8, tapi kita datangnya jam 8:15 menit, gaji kita yang 15 menit haram. Nah, ini yang banyak kita kasih makan ke istri anak kita aja ya. Makanya itu hati-hati, termasuk curang ya, kita termasuk al-mutaffifin tuh kalau seperti itu.
Nah, Allah alam bisawab ya. Sudah selesai bab tentang safar ya, fikih safar. Mungkin selanjutnya kita akan bahas tentang seni berinteraksi Nabi SAW dengan keluarganya, sahabatnya, ya, anak-anak dan seterusnya, ya, yaitu kitabnya Syekh Shalih Al-Munajjid hafizallahu ta'ala, ya, yaitu dengan judul Kaifa Amalahun Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu kitabnya tebal. Itu dibahas itu. Ada yang bahas di masjid, di Pondok Intan Ilmu itu dibahas. Ya. Di Ustadz Ahmad Zainuddin hafizallahu ta'ala. Nah. Ya, insyaallah kita lanjut di pertemuan berikutnya. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.